High Center ini saya buat untuk ya memang untuk jangka panjangnya adalah persiapan saya nanti di 2024 untuk masuk ke pencalekan ya, calon legislatif DPR RI ya, untuk Dapil 5 Jawa Tengah. Ini long termnya memang preparingnya sampai ke sana. Akan tetapi kenapa saya buatnya di tahun 2022? Dikarenakan saya ada keinginan dari hati nurani saya yang paling dalam bahwa saya ingin membuat bagaimana caranya mensejahterakan nasib masyarakat Dapil 5. Kenapa? Karena setelah selesaikannya masalah pandemi COVID yang terjadi 2020 kemarin, 2021, ini menggerus perekonomian. Sangat-sangat menggerus perekonomian. Maka daripada itu saya berinisiatif bagaimana caranya saya mau berusaha memulihkan perekonomian masyarakat terkhususnya Dapil 5 Jawa Tengah ini. Nah, salah satunya adalah kami akan segera meluncurkan produk-produk UMKM. Bagaimana membuat bisnis-bisnis kecil, menciptakan bisnis kecil, sehingga akhirnya masyarakat ini punya usaha, sehingga akhirnya nanti diharapkan mereka punya pendapatan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ke depan nanti 1-2 minggu atau 3 minggu ke depan segera akan saya launchingkan UMKM HI24. Nah, ada 2 yang sudah siap. Yang pertama adalah terkait daripada pupuk. Kenapa saya bicara pupuk? 2019 saya turun ke grassroots. Saya bertemu dengan petani-petani dan saya punya beban modal dengan mereka. Salah satunya adalah terkait masalah pupuk, kesulitan pupuk. Maka daripada itu, dari 2019 kemarin sampai dengan hari ini, saya berusaha dengan tim saya meriset, membuat bagaimana caranya menyelesaikan masalah pupuk ini. Dan alhamdulillah sudah ketemu. Dan sudah keluar izinnya. Ya, pupuk nanti HI24 nanti adalah pupuk yang dimana berbiayanya cukup murah, jauh dari pupuk subsidi. Yang kedua, hasilnya jauh akan lebih baik. Yang ketiga, waktu panennya lebih cepat. Nah, dan 3 permasalahan ini akan membantu para petani terkhususnya di wilayah saya. Ya, dan ini akan segera didistribusikan. Saya tinggal nunggu hari H yang bagus. Nanti kita launchingkan. Dan bila perlu kita akan buatkan demo di Klaten, Boyolali, Sukoharjo. Ya, nanti kita cari petak lahan. Sama-sama kita tanam pupuk ini, tanam padi sama padi. Yang satu pakai pupuknya HI24, yang satu pakai pupuk yang umum. Nah, 3 bulan kemudian kita lihat siapa yang lebih cepat hasil panennya, lebih bagus hasil panennya, dan berapa biayanya. Nah, dari situ nanti setiap petani bisa melihat, dan setelah melihat nanti petani boleh menggunakan pupuk HI24. Distribusi cepat dan hasilnya bagus. Waktunya pun juga pembeliannya pun mudah, tidak usah terlalu nunggu-nunggu lagi. Nah, dengan pupuk inilah saya berusaha bagaimana caranya hidup saya bisa bergunalah buat petani, memperjuangkan nasib petani. Karena biar bagaimanapun juga ketahanan pangan kita itu yang utama. Petani itu harus diperjuangkan nasibnya. Tidak ada petani maka kita tidak makan. Ora ono beras. Ya, maka daripada itu satu produk UMKM saya HI24 ini adalah memperjuangkan tentang produk petani. Ya. Nah, yang kedua, saya berpikir bagaimana bicara ibu-ibu. Ibu-ibu di sini di rumah yang mereka tidak ada pekerjaan, saya akan membuat bagaimana mereka mempunyai lahan pekerjaan. Saya meluncurkan kosmetik skincare HI24 ya, buat ibu-ibu. Nah, di sini saya akan menciptakan UMKM ibu-ibu untuk bisa berusaha tanpa ada modal. Nanti akan saya persiapkan kurang lebih 3 minggu lagi launchingnya produk HI24 skincare. Ya, itu khusus saya buat agar ibu-ibu di rumah punya usaha dan bisa punya penghasilan yang nantinya akan mendukung kepada perekonomian suaminya. Dan ini semua akan saya distribusikan terkhususnya buat dapil saya 5 Jawa Tengah.
Nah, itu yang sudah siap. Nah, yang ketiga, saya akan mempersiapkan di pendidikan. Kenapa di pendidikan? Pada saat saya di 2019, saya datang ke sekolah-sekolah di daerah-daerah itu. Aduh, rasanya saya cukup sedih. Bagaimana saya mendengarkan suara dari guru-guru. Mereka digaji dengan tidak standar UMKM. Bahkan nasib guru-guru ini banyak sekali yang tidak terkontrak dengan baik. Ya, dan pembayarannya pun, dibayar gajinya pun juga 6 bulan, 7 bulan. Ini saya perjuangkan nasib guru. Ya. Selanjutnya, guru kalau sudah saya perjuangkan nasibnya, maka guru itu bisa mendidik dengan baik kepada penerus-penerus bangsa kita. Karena biar bagaimanapun juga kita harus mempersiapkan penerus bangsa kita ke depan agar berkualitas dalam pendidikannya. Bagaimana kalau pendidikannya tidak berkualitas, dia bisa memimpin bangsa ini. Maka daripada itu, saya akan memikirkan kepada yang ketiga adalah pendidikan. Ya, nah, sekolahan fasilitasnya tidak memadai, saya garis bawah. Ya, sekolahnya tidak layak, apalagi fasilitasnya sangat-sangat jauh daripada kelayakan yang ada di kota. Jadi nasib gurunya sudah bermasalah, fasilitas sekolahnya sudah tidak layak, ya. Dan bagaimana sekarang kita melihat juga muridnya, calon-calon generasi penerus bangsa ini, penerus ini itu tidak ada biaya. Lah, ini masalah lagi baru. Anaknya pandai, tapi orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan. Maka daripada itu, saya akan memikirkan nasibnya juga, penerus bangsa ini, dengan memberikan beasiswa-beasiswa kepada orang-orang yang punya potensi. Orang-orang yang kapabel, yang mereka memang pintar, maka kita akan biayai. Supaya mereka bisa suatu saat nanti diharapkan bisa menjadi penerus-penerus bangsa kita ini. Ya, 3 itu akan segera saya launchingkan. Jadi 2022 sampai 2023 nanti, lebih baik saya memikirkan bagaimana saya berguna buat rakyat dulu. Ya, baru nanti setelah saya berguna buat rakyat, nanti rakyatlah yang akan memilih yang terbaik. Entah siapapun juga, pilihlah yang terbaik. Dan jangan salah pilih orang meneh. Ojo salah meneh milih wakil rakyat di Dapil 5 Jawa Tengah. Ya, itu poinnya. Menanggapi aspirasi tadi malam, begitu kader-kader dari Partai Golkar Solo, gimana Pak? Gini, kalau kader-kader Golkar Surakarta yang mengadakan acara tadi malam, saya sendiri mendapat undangan, ya. Akan tetapi karena kesibukan saya, ya, saya tidak bisa hadir, ya. Nah, terkait dari permasalahan internal Partai Golkar Surakarta, saya sudah mengetahui dan saya tidak mau ikut campur, ya. Itu internal partai, maka selesaikanlah di partai, ya. Nah, dari situ nanti muncul siapa nanti pemimpin untuk Golkar Surakarta, pilihlah yang terbaik, ya. Saya mendengar kabar ada berita nama saya dikait-kaitkan untuk menjadi Golkar Surakarta, penyelamat Golkar Surakarta. Saya punya kewajiban menyelamatkan Golkar Surakarta, tapi kan tidak perlu juga duduk menjadi ketua, ya. Terlepas dari ketua pun saya bisa berkontribusi banyak. Toh sampai saat ini saya cukup banyak berkontribusi buat Partai Golkar di Dapil 5 Jawa Tengah, ya. Saya sekarang punya kewajiban bagaimana caranya pemilih Partai Golkar semakin banyak, ya, yang mencintai Golkar, membangunkan masyarakat rumput di grassroots ini. Nah, selanjutnya menyukseskan ketua umum kita untuk menjadi presiden 2024. Itu sudah menjadi kewajiban saya, karena saya di DPP Pusat sebagai Dewan Pakar, maka itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi terlepas saya didukung, diusung jadi ketua atau tidak jadi ketua, tetap saya mempunyai kewajiban untuk membesarkan Golkar di Solo Raya ini. Jadi terlepas daripada itu, internal partai segera selesaikan, jangan tunda-tunda lagi. Karena kalau ditunda lagi, ini terpecah Partai Golkar di Solo Surakarta